Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue ngasih tahu ke kalian nih yang baru banget mau trading untuk kalian-kalian yang sekarang nontonin video gue yang masih belum paham ya. Intinya ketika kalian mau investasi atau trading kripto, aset forex, saham dan lain-lain harus memakai uang dingin ya. Yang udah jago pun, yang udah pro pun, ibaratnya yang udah lama bertahun-tahun, modalnya masih pakai modal yang benar-benar itu uang nggak akan dipakai untuk dalam waktu dekat, ya. Entah itu untuk kebutuhan lain-lain, bayaran, entah bayar an- ansuran-ansuran lainnya, entah kredit lainnya, utang dan lain-lain itu jangan pakai uang-uang yang benar-benar kalian butuhkan dalam waktu dekat atau emang udah ditata sama kalian untuk bayar ini A, B, C. Ya, apalagi kalian untuk pemula itu jangan dipaksain. Ketika kalian nggak ada modal, cuma ada modal buat kayak tabungan dana darurat, itu please jangan dipakai ya. Nih kalian punya tabungan nih, hasil dari kerja keras kalian. Nggak usah dipakai buat trading nih. Ketika emang dana itu khususnya buat dana darurat. Dana darurat itu seperti apa ya? Untuk kalian lagi nggak enak, lagi sakit nih ya, butuh berobat. Terus buat sewaktu-waktu ketika kalian buat bayaran, entah itu bayar apa ya, kebutuhan yang mendadak, ya yang dimana kalian harus menggunakan uang darurat tersebut. Jangan dipakai itu, jangan dihabisin buat investasi atau trading. Kenapa gue selalu bilang, yuk yuk kalau kalian emang benar-benar ingin trading kripto, aset forex dan saham, jangan kalau nggak ada modal cari dulu. Kalau ada modal tapi modal itu benar-benar buat kebutuhan, ya jangan dipakai dulu. Belajar dulu teorinya, nanti baru praktek ketika udah ada modal. Kenapa gue selalu bilang begitu? Ya karena gini guys, trading itu dan investasi apapun keamanannya mau 100%, 200%, 1000%, resiko kerugiannya tuh selalu ada. Jujur aja, gue udah bertahun-tahun investasi, trading, tetap aja ruginya ada. Tapi gimana caranya kerugian kita ini yang 2 hari, contohnya 2 hari kita rugi, dibalas dengan 3 hari kita untung yang bisa menutupi kerugian kemarin-kemarin. Itu caranya mengelola keuangan dalam bidang investasi atau trading. Ya, nggak ada tuh yang profit terus setiap hari, nggak ada tuh yang konsisten, ibaratnya nggak pernah rugi dalam hidupnya, nggak ada. Yang ada, gimana caranya kita biar bisa meminimalisir kerugiannya. Nah, yang pertama yang tadi, yang utama, yaitu dengan modal kalian. Kenapa gue bilang modal itu penting? Penting banget modal. Emang rata-rata investasi dan trading itu modalnya kecil. Tapi kalau modalnya ini memakai uang dana darurat, uang kebutuhan itu sangat-sangat menurut gue nggak akan bisa tenang. Trading itu membaca market nih ketika kita pun posisi buy ya. Bayangin nih, kita kalau hari ini kita trading nih open posisi ya, ternyata minus dan duit itu mau kita gunakan besok nih, entah itu besok. Nah, ternyata kita masih belum profit minus. Gimana menurut kalian? Deg-degan kan? Deg-degan iya, panik iya. Terus kalian bingung nih, wah gimana nih gue jual rugi, tapi gue butuh juga buat bayar ini, ya kan? Nah, jadi nggak tenang, nggak bisa menganalisa secara logika. Jadi mainnya nanti yang ada, ah yaudah gue ambil aja, makanya di situ rugi terus. Ah, biarin deh nanti-nanti aja. Coba gue open posisi asal-asalan. Nah, itu bahaya. Tapi enaknya kalau kita pakai uang dingin untuk kita trading atau investasi, kita lihat nih portofolio kita masih merah. Merah, merah, merah. Ah ya udahlah nggak apa-apa. Anggap aja tabungan jangka panjang. Ibarat begitu. Tenang, masih nggak panik. Meskipun ada deg-degannya takutnya rugi besar dan lain-lain, tapi nggak sepanik yang menggunakan uang dari dana daruratnya. Ya, itu sangat berbahaya. Makanya gue bilang, tolong pakai uang dingin ketika kalian mau investasi atau trading. Taruhlah kalian usaha atau kerja, kalian punya gaji dalam sebulan berapa. Nah, itu kalian pisahin untuk bayar keperluan kebutuhan sehari-hari, untuk dana darurat, dan satu lagi untuk investasi dan trading. Begini cara ngelolanya ya, biar nggak salah. Terus di yang ini nih, yang trading ini nih, kalian bisa investasi dimulai dari yang aman dulu. Aman tuh dalam artian resikonya telah rendah segini, karena setiap investasi itu eh, level suatu resiko kerugiannya itu ada tingkatannya. Ada yang paling tinggi, ada yang rendah, ada yang rendah lumayan, ada yang paling rendah dan paling banget rendah.
tapi tetap keuntungannya itu semakin biasanya nih, semakin kerugiannya itu kecil, semakin keuntungannya juga kecil. Nah, semakin apa ya, resiko kerugiannya besar, berarti biasanya keuntungannya juga lebih besar. Contohnya seperti apa? Ya, trading trading kripto, aset forex itu kan keuntungannya besar. Dengan modal kecil aja kita udah bisa profit besar loh. Cuman ya begitu, resikonya kita bisa kehilangan uang dalam waktu sehari, sebulan, 2 hari. Dan waktu singkat dah. Padahal kita mencari uang itu benar-benar lama nunggu. Kita ngabisin waktu dulu, kerja dulu, ngeluarin tenaga, baru kita dapat menghasilkan uang. Nah, bedanya itu. Tapi dari sini ketika kalian mau mulai belajar, coba kalian disiplin dimulai dari modal ya. Yang benar-benar itu modal, bukan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kalian pakai di situ untuk belajar. Jadi kok mindset kalian taruh biarin kalau rugi pun nggak apa-apa, yang penting gue dapat ilmunya, gue dapat pengalamannya, gue dapat tahu nih alasannya gue rugi ya, gue tahu nih alasannya gue profit. Jadi ketika kalian nggak tahu alasan rugi dan alasan profit juga percuma, nggak ada ilmunya, nggak ada pengalamannya. Makanya gue bilang belajar terus, ya jangan terlalu fokus ke profitnya terus. Jangan ngeliatin orang, wah orang enak banget ya udah profit, profit, profit. Gue belum nih. Jangan, karena semua orang tuh punya timelinenya sendiri. Nanti juga kalian juga ngerasain di posisi mereka. Profitnya gimana, ruginya gimana, cara meminimalisir kerugian juga gimana. Jadi jangan telan mentah-mentah tuh yang kalian lihat orang-orang trader ya, seorang trader atau youtuber, influencer lain-lain tuh yang profitnya berjuta-juta, bermiliaran-miliaran, 100 juta, tapi kalian nggak lihat pahitnya. Kalian tuh cuma ngeliat manisnya aja, lihat manisnya aja. Kalian lihat pahitnya dia saat dia mulai, saat dia nggak profit saat itu, saat rugi, kalian lihat deh. Kalau modalnya udah ber-MM, ratusan juta, berarti dia untungnya bisa ber-MM juga. Kalau kalian modal ratusan ribu, 1 juta, ya paling kerugiannya sekitar segitu, ratusan ribu, 1 juta. Ibaratnya ya yang kalian keluarkan, ya apa yang kalian dapatkan. Gitu. Jadi dari sini banyak banget yang nanya ke gue, DM gue, masih sekolah juga bilang, gue punya tabungan gini, gue bilang jangan dulu kalau tabungan itu benar-benar butuh buat hal yang benar-benar udah kalian tentukan di awal untuk target ini. Jadi pakailah uang yang dimatur di luar kebutuhan tersebut. Kalau ngerasa aduh penghasilan gue kurang nih, kerja di sini kayaknya nggak ada sisa modal buat gue investasi atau trading, ya udah kalian cari penghasilan sampingan dulu guys. Ketika kalian udah cari penghasilan sampingan udah lumayan, ya kalian tinggal coba taruh hasilnya ini ke investasi atau trading. Karena trader rata-rata tuh punya sampingan guys, punya kerjaan juga, punya bisnis ya, nggak semata-mata trading doang. Dia tuh tahu juga guys, trading itu sebenarnya untuk jangka harian, mingguan, bulan tuh sebenarnya tuh deg-degannya tuh terlalu gitu. Kita cemas, gampang panik. Kita ngelihat market aja kalau udah merah udah kayak aduh, apalagi yang rugi bermiliar-miliaran. Gimana caranya kita udah terbiasa kayak gitu tuh? Maksudnya ngeliat portofolio yang merah mah udah biasa. Ya itu, kita punya sampingan, uang kita investasi ke yang lebih aman, entah itu reksadana, tabungan di peer-to-peer lending, ya banyak hal di dunia investasi, entah itu properti, wah lumayan, kalian punya bisa beli properti dari hasil kerja keras tuh lumayan, bisa dikontrakin dan lain-lain. Oke, mungkin sampai sini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Jadi tetap sekali lagi gue bawel banget deh kalau ngomongin soal modal. Kalau gue lihat nih kalian bilang, boleh nggak gue pakai uang ini, tabungan ini, boleh nggak pakai ini, kan dapetnya untung nanti bisa balik. Aduh, jangan deh, jangan ngelihat luarnya doang, jangan lihat luarnya doang. Ada di mana situasi emang kita profit, ada di mana situasi kita bakalan rugi. Nah di saat rugi tuh kita yang bakal diuji tuh pas di ruginya. Kalian bisa tenang, kalian bisa tetap berpikir logika, nggak asal depo untuk balas dendam ya. Tetap pakai menganalisa apa yang kalian pelajari di materi-materi yang entah itu dari gua atau dari teman kalian, yaitu nggak tahu gua. Pokoknya tetap kalau situasinya udah nggak memungkinkan, diri kalian udah kayak nggak bisa tenang, tutup marketnya,
kalian cari hobi yang benar-benar bikin kalian moodnya bagus dan tenang. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.